Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita sudah tiba di bulan Desember, tepatnya hari ini 5 Desember 2021 dan kita sudah memasuki Advent yang kedua. Kita akan memulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan sungguh mulia. Kristus telah
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang lagi di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan peduli dan mengasihi kami, sehingga kami boleh hadir hari ini lagi untuk beribadah kepada-Mu. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan, lawat kami, urapi kami, sehingga semua yang kami lakukan ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelumnya, kami mohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu atas semua kejahatan, kebobrokan, kenajisan kami, ketidaksetiaan kami, kemunafikan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami masing-masing pribadi yang hari ini dengan menundukkan kepala, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Oleh kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang lahir dari hati kami masing-masing. Olehnya itu ya Bapa, tiliklah hati kami, supaya kami dengan sadar dan jujur untuk mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Kami bisa menipu semua orang, membohongi, mendustai semua orang, tetapi kami tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Maha Ada, Maha Kuasa, dan juga Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dosa yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, biarlah Engkau sendiri yang akan mengampuninya, menebusnya dengan kuasa kasih-Mu. Karena kami percaya darah-Mu telah tercurah di atas bukit Golgota ribuan tahun yang silam, mampu dan cukup untuk membasuh, menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti germizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem.
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang terambil dari nomor 139 ayat 13 sampai dengan 18. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Tuhan, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, karena kasih-Nya kepadaku. Karena kasih-Nya kepada kita, Yesus telah datang ke dunia dan memberikan hidup kepada kita. Sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan,
tetapi roh menghidupkan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tema dari renungan pada hari ini adalah pelayanan kasih. Kata pelayanan dalam bahasa pelayanan kasih dalam bahasa Yunani itu adalah diakonia liturgia. Seringkali ketika kita mendengarkan kata liturgia atau liturgi, kita membatasi makna liturgi itu hanya kepada tata urutan ibadah. Nah, tata urutan ibadah pada gereja-gereja itu biasanya berbeda-beda. Ada ciri khasnya sendiri, biasanya begitu. Kita GPEI juga memiliki ciri khas sendiri dalam liturgi kita. Tetapi sebenarnya kata liturgia itu jauh lebih luas dari hanya sekedar tata urutan ibadah. Kata liturgia sangat berkaitan dengan diakonia tadi. Yaitu kata diakonia itu adalah pelayan meja. Ya, seorang pelayan meja di mana dia kewajibannya adalah menghidangkan makanan dari dapur kepada seorang customer yang duduk di belakang meja, menantikan hidangan yang akan dihidangkan oleh para pelayan meja itu. Nah, kata diakonia artinya adalah pelayan meja. Pelayan meja itu bertugas dan bertanggung jawab agar menu makanan dan urutan-urutan menu makanan itu benar-benar terselenggara dengan baik dari awal, yaitu dari mulai appetizer sampai kepada dessert itu urutannya sudah ada di dalam menu itu dan sudah baku di situ. Dia menjaga agar itu berlangsung dengan baik. Jangan sampai aturan-aturan yang ada itu dilanggar. Misalnya sekarang ini untuk liturgia, dalam arti pelayan meja, tugas dari pelayan meja, itu adalah kalau yang pertama itu buah dulu. Kalau zaman dulu kan buah itu di akhir, kalau sekarang buah dulu. Nah, dia memiliki alasan-alasan. Mengapa kok yang pertama buah dulu? Yang kedua ini. Yang ketiga ada sup dulu, lalu ada makanan utama. Makanan utama aja ada urutannya nantinya. Dan sampai kepada dessert. Aturan-aturan itu dia telah memiliki alasan-alasan tersendiri bagi kesehatankah atau bagi mulut supaya lebih enak dan yang lain sebagainya. Tata-tata aturan itu dijaga dengan baik oleh diakonos liturgos, pelayan meja yang bertugas untuk menghidangkan semuanya sesuai urut dengan baik. Nah, ayat yang ke-6, Paulus
memperkenalkan diri atau menyatakan diri bersama dengan teman-temannya yang ikut pelayanan bersama-sama dengan dia, dengan berkata di ayat yang ke-6 tadi, seperti yang sudah dibacakan oleh petugas tadi, tapi lebih baik kita juga akan membacanya dalam panduan-panduan firman Tuhan pada hari ini, yaitu ialah Tuhanlah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan. Diakonos, itu tata bahasa Indonesia itu ya, diulang. Tetapi kalau di sana langsung satu kata itu sudah menunjukkan jamak, yaitu diakonoi, dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, yaitu Roh Kudus, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh Kudus menghidupkan. Artinya apa? Artinya adalah Paulus itu adalah seorang pelayan. Paulus di sini hadir dan dia berkata dia adalah seorang diakonos. Tapi di sisi yang lain kepada Titus, dia berkata bahwa dia adalah doulos theou, abdi Tuhan. Nah sekarang perbedaannya, abdi Tuhan dengan pelayan. Dulosnya Tuhan dengan pelayan liturgi. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, bedanya apa? Bedanya adalah perspektif. Saya akan terangkan. Tapi sebelum saya terangkan, saya berkata bahwa dua-duanya itu berbeda, tetapi ada di dalam satu kesatuan dan dua-duanya harus ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana Paulus yang menyatakan diri sebagai abdi Tuhan, doulos theou atau doulos tou theou, abdi Tuhan, dan sekaligus dia adalah pelayan atau diakonos. Perbedaannya apa? Tadi saya katakan perbedaannya terletak di perspektif. Ketika dia menyatakan diri sebagai abdi Tuhan, maka dia menempatkan diri berhadapan dengan Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan Tuhan, maka ketika diukur, ketika dibandingkan antara Sang Pencipta dengan ciptaan, maka Sang Pencipta itu bagaikan raja yang sangat besar. Dia adalah Tuhan, Gusti junjungan. Kalau orang Jawa mengatakan demikian, yang patut dihormati. Sedangkan saya ini adalah nggak ada apa-apanya. Tetapi dia mengangkat saya untuk tugas pelayanan yang mulia. Sehingga aku mau mengabdi kepada dia yang layak aku sembah. Itulah doulos theou, abdi Tuhan. Kata abdi Tuhan itu digunakan dalam perspektif antara kita manusia dengan Tuhan. Bahwa saya ini adalah abdi Tuhan. Maksudnya saya ini mengabdi kepada Tuhan, junjungan saya
yang saya muliakan karena Dia telah mengasihi saya. Berbeda dengan itu, ketika digunakan kata pelayan, pelayan di sini tugasnya adalah mengatur agar liturgia tadi, urutan-urutan tadi, itu berjalan dengan baik. Jadi tugasnya adalah mengatur. Maka pelayan di sini hubungannya itu kepada umat. Saya ini adalah pelayan. Pelayan bagi siapa? Pelayan bagi umat. Agar apa? Agar di dalam kehidupan umat Tuhan itu ada keteraturan. Dan para pelayan ini adalah orang-orang yang melayani demi keteraturan di dalam kehidupan, baik beribadah, bersekutu, maupun dalam bidang keuangan, pelayanan kasih, keseimbangan, itulah yang disebut dengan diakonia sekarang ini, dan juga pelayanan kesaksian. Makanya saya senang menyebut dari ibadah tadi, lalu ada dua, yaitu saya menyebutnya biasanya dengan kesaksian dan pengabdian. Nah, kesaksian dan pengabdian itu adalah tugas dari para pelayan. Karena apa? Karena tugas dari pelayan-pelayan ini adalah menata layani. Kalau itu digunakan di dalam kehidupan bergereja, dia adalah penata layan di dalam gereja. Agar semuanya menjadi teratur di dalam gereja. Kita ini adalah abdi Tuhan sekaligus pelayan Tuhan. Tadi saya katakan memang dua-duanya berbeda dalam arti perspektif. Kalau abdi itu kepada Tuhan, kalau pelayan itu kepada melayani umat gitu. Tapi dua-duanya adalah sekaligus. Paulus adalah abdi Tuhan. Sekaligus dia adalah pelayan di dalam kehidupan umat. Yang tugasnya adalah mengatur. Maka, mengapa di dalam 2 Korintus ini disebutkan satu inti dari surat 2 Korintus ini, yaitu pelayanan kasih. Yang ditulis di dalam bahasa Yunani adalah diakonia liturgia. Mengapa ini menjadi titik sentral dari berita 2 Korintus ini? Karena apa? Karena kehidupan saat itu yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Tuhan menambahkan keseimbangan, tetapi yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Umat di Korintus hidup di kota metropolitan pada waktu itu. Umat di sana adalah orang-orang yang berada, bahkan bisa dikatakan keberadaannya melebihi dari keberadaan orang-orang biasa. Sedangkan umat di Yerusalem hidup di dalam kemiskinan. Dan dalam konsili gereja pertama di Yerusalem, rasul-rasul di Yerusalem memohon kepada Paulus untuk mengumpulkan kolekte bagi kehidupan umat di Yerusalem yang miskin, yang papa. Ketika dia meminta kepada umat di Korintus, alih-alih umat di Korintus itu memberikan, malah justru
terjadi perkelahian antara umat dan Paulus dalam perkara-perkara baik kolekte ini yang menjadi pemicu menjadi konflik yang lebih besar. Sehingga umat di Korintus terpecah-pecah. Paling tidak ada 3 kelompok yang saling berseteru. Maka dari itu, Paulus menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang sangat penting ini. Bahwa Tuhan mendambakan, mengharapkan akan terjadinya pelayanan kasih di dalam kehidupan umat. Yang berlebih dikurangi. Dan hasil pengurangan dari yang berlebih ini akan menambahin yang kekurangan. Sehingga yang kekurangan ini punya modal untuk dapat naik. Sehingga tujuannya adalah lama-kelamaan menjadi berimbang. Tuhan mengharapkan itu di dalam kehidupan umat. Sehingga Paulus jelas-jelas berkata di sini, "Hai umat di Korintus, kalian ini telah dikasihi Tuhan. Apa yang ada di dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan kebercukupan, bahkan keberlebihan itu, hendaklah kalian memberikan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kalian itu, kepada saudara-saudaramu yang terkasih di dalam Kristus di Yerusalem, supaya terjadi keseimbangan." Maka ada satu ayat yang terkenal yang biasanya dikutip untuk ayat kolekte biasanya. "Hendaklah engkau memberikan persembahan itu dengan kerelaan hatimu." Keluar dari hati suasana yang sukarela untuk memberikan itu. Agar ada satu ayat yang sangat penting, satu kata yang sangat penting di dalam ayat kolekte itu, yaitu supaya ada keseimbangan. Maka ketika ada satu persekutuan, ketika di dalam persekutuan itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Memang yang di atas mengurangi, yang kemudian supaya yang ini terangkat. Supaya apa? Yang terjadi, yang diharapkan itu adalah keseimbangan. Moto dari Yayasan Moriah itu adalah melayani yang tak terlayani. Artinya adalah tadi itu pelayanan kasih, diakonia, liturgia, yaitu dengan kita punya berkat-berkat dari Tuhan yang bukan hanya berkecukupan tetapi berlebihan itu. Biarlah kita menguranginya di dalam persekutuan itu, di dalam satu kesatuan itu, agar tercipta keseimbangan. Dari sini mereka paling tidak begini. Tujuannya adalah kita melayani yang tak terlayani, sehingga yang tak terlayani itu menjadi terlayani. Nah, yang kemudian menjadi terlayani itu akan melayani yang tak terlayani lagi. Dari situ nanti akan terus-menerus gitu ya, terus-menerus. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Ada beberapa berkat yang dapat kita peroleh dari pembacaan kita ini. Yaitu yang pertama,
pelayanan kasih itu harus kita lakukan di dalam kehidupan persekutuan kita di dalam gereja Tuhan. Supaya pelayanan kasih itu dapat terus terselenggara. Moriah Peduli dapat terus terselenggara. Memang momennya adalah Moriah Peduli ini muncul di tengah-tengah suasana COVID sekarang ini. Tetapi biarlah Moriah Peduli ini tidak hanya di suasana yang sekarang, melainkan terus-menerus ada, agar terjadi keseimbangan. Artinya adalah biarlah kita terus melayani dalam pelayanan kasih itu. Melalui supaya di dalam persekutuan kita di dalam GPEI ada keseimbangan yang terjadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya hubungkan dengan nanti khotbah saya di minggu yang ketiga nanti akan diperjelas lagi. Yaitu bahwa kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Dan melalui pelayanan kasih, melalui diakonia ini, maka kita dapat menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Maka diakonia dengan misi itu tidak boleh disendirikan. Oh, itu pelayanan misi. Oh, ini pelayanan diakonia. Tidak. Dua-duanya itu saling berkaitan. Pelayanan kasih itu mencakup dua hal ini. Bahkan tiga, yaitu di dalam koinonia, di dalam persekutuan. Yaitu bahwa di dalam persekutuan kita, yaitu GPEI, ada kesatuan. Dan di dalam kesatuan itu, yang kedua, harus ada pengabdian dari orang-orang yang di atas tadi untuk yang di bawah melayani yang tak terlayani, agar yang tak terlayani itu tidak terus-menerus menjadi tidak terlayani, melainkan dia menjadi terlayani, yang kemudian dia pun bisa melayani yang lain dan terus-menerus seperti itu, sehingga nama Kristus yang dipermuliakan dan kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Artinya menjadi kesaksian hidup yang dapat dicontoh oleh orang-orang yang lain. Yang kedua, selanjutnya, pelajaran yang dapat kita peroleh adalah bahwa di dalamnya ada kesatuan yang didambakan oleh Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa umat di Korintus itu terpecah belah. Tetapi dalam keterpecah belahan itu, Tuhan mendambakan bahwa mereka dapat bersatu kembali di dalam pelayanan kasih. Maka biarlah kita saling gotong royong dalam fungsinya masing-masing di dalam kesatuan tubuh Kristus secara khusus di GPEI ini untuk pelayanan kasih bagi yang tak terlayani supaya mereka dapat terlayani. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tema yang sangat penting di dalam kehidupan kami yang diajarkan oleh Paulus, bahwa kami sebagai orang Kristen harus melakukan pelayanan kasih karena Engkau telah terlebih dahulu melayani kami, karena Engkau telah terlebih dahulu berkorban untuk kami. Dan bahkan sekarang ini, di tengah-tengah pandemi pun, kami masih bisa hidup
kami masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas kami di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, itu adalah kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami masing-masing. Di sana dan tidak jauh, yaitu di dalam persekutuan kami, di dalam tubuh GPEI, masih banyak orang-orang yang butuh pertolongan, masih banyak orang-orang yang perlu dientaskan, masih banyak yang belum terlayani. Biarlah kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan bagi umat Tuhan agar mereka dapat terjadi keseimbangan yang ada. Kami boleh bahu-membahu untuk mengadakan pelayanan kasih, diakonia, liturgia, agar berlangsung dengan baik persekutuan kasih di dalam tubuh gereja Tuhan, secara khusus untuk GPEI. Biarlah Moriah Peduli dapat menjadi agen utama untuk mengadakan pelayanan kasih ini bagi yang tak terlayani di dalam tubuh persekutuan kami ini, di dalam GPEI. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti CD baru yang diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas undangan yang Tuhan nyatakan bagi kami hari ini, supaya kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami dari segala dosa kejahatan yang kami berbuat, sehingga kami layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tolong kami semuanya Bapa, sucikan kuduskan kami masing-masing pribadi yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, sehingga nama Tuhan yang kami agungkan, kami muliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, kita nyanyikan pujian Salibnya, Salibnya. Baik Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Kemudian kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga hari ini kami diperkenankan, dilayakkan, diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya roti dan anggur yang telah kami makan dan minum telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Biarlah kiranya terus menopang kami, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami tidak akan pernah terpisahkan dari kasih setia Kristus. Roti yang melambangkan tubuh dan darah-Mu kini sudah menjadi satu dalam diri kami masing-masing. Oleh kami percaya bahwa Tuhan adalah abadi adanya bersama-sama dengan kami. Dan tidak ada kekuatan apapun juga yang sanggup dan mampu untuk menceraikan, memisahkan kami dari cinta kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Oleh kami berdoa yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh hari ini, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang punya pergumulan berat hari ini, kiranya Tuhan juga Engkau berkenan untuk menjawab setiap keluh kesah dan pergumulan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, dari pulau dan benua. Lagu
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih, kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk waktu dan napas hidup yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini di sini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh abdi-Mu, Pastor Agus Santoso. Biarlah kami terus saling melengkapi, mengasihi, menolong satu dengan yang lainnya di dalam pelayanan kasih. Dan kiranya Engkau berkati abdi-Mu dalam pekerjaan pelayanan rumah tangganya. Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur kami boleh diizinkan Tuhan, diundang Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Yang terus mengingatkan kami bahwa Kristus Yesus telah mati, bangkit untuk menyelamatkan, menebus dosa-dosa umatnya. Oleh itu ajar kami Tuhan untuk terus hidup di dalam keteladanan bersama dengan Tuhan. Melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, kiranya kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja pesan yang disampaikan, melainkan mendapat tempat di hati kami, dan lebih daripada itu mampukan kami untuk menghidupi, melakukan dengan benar kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, diperdengarkan, diuraikan bagi kami anak-anak-Mu pada hari ini. Supaya kami di dalam hidup bersama saling tolong menolong satu dengan yang lainnya di dalam persekutuan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja lokal yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau berkati. Engkau hadir untuk melawat dan juga menopang, menolong, membimbing gereja-gereja lokal ini bersama seluruh pengurus yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pastor, guru Injil, majelis, penatua, diaken, aktivis gereja ini. Tuhan berkati. Dimanapun berada, dalam situasi apapun, kiranya kami terus disatukan di dalam cinta kasih Tuhan. Untuk saling menguatkan, menolong satu dengan yang lainnya. Dan tidak merasa lebih dari satu dengan yang lain. Tapi kami sama di hadapan Tuhan sebagai abdi-Mu, sebagai alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja di berbagai gereja lokal yang ada. Juga Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan buat menjadi berhasil dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan. Di dalam pergumulan, kehidupan keluarga, juga kiranya Tuhan hadir untuk melawat dan menolong mereka. Mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon uluran tangan-Mu bagi setiap mereka yang terus berseru memanggil menyebut nama-Mu untuk segala sesuatu yang mereka perlukan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terutama mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, Tuhan tolong mereka. Bahkan mereka yang kehilangan keluarga, anggota keluarga, juga Tuhan hibur, kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang belum bekerja, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Sehingga mereka mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka hari demi hari. Terutama di dalam situasi bangsa dan negara kami ini, bahkan seluruh dunia yang masih diliputi oleh wabah virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Sinode Gereja Presbyterian Indonesia ini ya Tuhan, Evangelical Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan berkati, supaya semua kami boleh satu hati untuk melakukan penata layanan bersama demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan seluruh perawat di negeri kami ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Para tim medis, Tuhan berkati. Berikan mereka semangat, supaya terus dengan semangat itu mereka melayani orang-orang yang terpapar oleh karena virus corona ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini. Para pengurus, ketua pembina, anggota,
Tuhan berkati anak-anak-Mu. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, perbuat, lakukan, Tuhan buat menjadi berhasil. Sehingga setiap pelayanan yang sudah dilakukannya, untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, bahkan gereja, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Puri asi yang ada juga boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan berkenan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Kasih-Mu. Tuhan terus berkati bangsa kami. Dari berbagai krisis yang melanda negeri ini, Tuhan Engkau akan pulihkan dengan cara Tuhan. Berkati pemerintah, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran yang ada. Dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan berkati. Satukan hati mereka di dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia yang besar ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak. Dan setiap pergumulan, permohonan yang belum kami ucapkan, belum kami sampaikan kepadamu, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sudah tahu semuanya, dan Engkaulah yang akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya, seturut dengan kehendak-Mu bagi setiap kami yang berseru hari ini kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini, kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suru baru, puji Dia suru sorga, Bapa Anak Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita akan melakukan tugas penata layanan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan
sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percaya